Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena Juni, NIM 2022 271 168. Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Program PGSD semester 2. Saya akan mempresentasikan materi PKN tentang judul Pendidikan Anti Korupsi. A. Pengertian korupsi. Termaktub dalam Ensiklopedia Indonesia. Korupsi dari bahasa Latin corruption, penyuapan atau koruptor, merusak. Secara umum, pengertian korupsi adalah semua tindakan jujur yang memanfaatkan jabatan atau kuasa untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau orang lain. Di Indonesia, tindakan korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melayani hukum melakukan perbuatan memperkayakan diri, orang lain, atau suatu koperasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Yang ke-B, jenis-jenis korupsi. Mengutip buku teori atau praktik pendidikan anti korupsi menurut studi yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia, praktik-praktik korupsi meliputi manipulasi uang negara, praktik suap dan pemasaran politik uang dan korupsi bisnis. Pada dasarnya, praktik korupsi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni yang pertama, penyuapan atau bribery. Penyuapan adalah pembayaran dalam bentuk uang atau sejenis yang diberikan atau diambil dalam hubungan korupsi. Dengan demikian, dalam konteks penyuapan, korupsi adalah tindakan pembayaran atau menerima suap. Penyuap biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memuluskan atau memperlancarkan urusan, terutama ketika harus melewati proses birokrasi formal. Yang kedua, penggelapan atau pencurian. Penggelapan atau pencurian merupakan tindakan kejahatan menggelapkan atau mencuri uang rakyat yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, pegawai sektor swasta, atau aparat birokrasi. Yang ketiga, penipuan. Penipuan atau fraud dapat didefinisikan sebagai kejahatan ekonomi berwujud kebohongan, penipuan, dan perilaku tidak jujur. Jenis korupsi ini merupakan kejahatan ekonomi yang terorganisir dan biasanya melibatkan penjabat. Dengan begitu, kegiatan menipu relatif lebih berbahaya dan berskala lebih luas dibandingkan dengan penyuapan dan penggelapan. Yang keempat, pemerasan. Korupsi dalam bentuk pemerasan merupakan jenis korupsi yang melibatkan aparat dengan melakukan pemaksaan untuk mendapatkan keuntungan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan pada umum. Pemasaran dilakukan from avoid, yaitu dilakukan oleh aparat memberi layanan terhadap warga. Yang kelima, voyeurisme. Voyeurisme dikenal juga dengan pilih kasih, merupakan tindakan pelayan gunaan kekuasaan yang melibatkan tindak privasi sumber daya. Yang ke-C, cara memberantas korupsi di Indonesia. 3 strategi yang biasa dilakukan untuk memberantas korupsi. Yang pertama, A. Depresi. Strategi depresi dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor, pengadilan membaca tuntutan serta menghadirkan para saksi beserta alat bukti yang menguatkan. Yang ke-B, perbaikan sistem. Dalam strategi perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga
terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan layanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Untuk mendorong transparansi penyelenggaraan negara, KPK menerima LHKPN dan gratifikasi. Yang ke-C, edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan memiliki peran strategi dalam pemberantasan korupsi. Melalui edukasi dan kampanye, KPK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk melibatkan dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Kegiatan edukasi dan kampanye ini sebaiknya dilakukan tindakan hanya kepada mahasiswa dan masyarakat umum, tetapi dimulai dari anak usia dini, taman kanak-kanak, dan sekolah dasar. Yang ke-D, anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi perkembangannya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka, peluang bagi perkembangannya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem hukum dan kelembagaan dan perbaikan manusianya. Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah anti korupsi mencakupi: yang pertama, memperbaiki peraturan perundang yang berlaku, mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor, dan melepaskan diri dari jerat hukum. Yang kedua, memperbaiki cara kerja pemerintah menjadi sederhana dan efisien. Yang ketiga, memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi, serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas. Yang kelima, menerapkan prinsip-prinsip good governance. Yang keenam, mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecilkan terjadinya human error. Yang berikut berkaitan dengan perbaikan manusia. Langkah-langkah anti korupsi meliputi: yang pertama, memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan membubuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi. Yang kedua, memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, kalian, suku, dan etnis, loyalitas lembaga. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan. Yang kelima, memilih pemimpin yang bersih, jujur, anti korupsi, peduli, cepat tanggap, dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin. Yang berikut pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dipahami sebagai usaha
sadar sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegahkan dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi. Sasaran akhirnya bukan hanya menghilangkan peluang, tetapi juga peserta didik sanggup menolak segala pengaruh yang mengarahkan dan berperilaku koruptif. Tujuan pendidikan anti korupsi adalah yang pertama, 1. Pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai berbagai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua, perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Yang ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang dibutuhkan untuk melawan korupsi. Yang berikut berdasarkan tujuan tersebut dapat dicermati bahwa pendidikan anti korupsi melibatkan 3 domain penting, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif menekankan pada kemampuan mengingat dan memproduksi informasi yang telah dipelajari, bisa berupa mengkombinasikan cara-cara kreatif atau mensistematiskan ide-ide dan materi baru. Yang kedua, domain afektif atau menekankan pada aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai atau pada level menerima atau menolak sesuatu. Ketiga, yaitu domain psikomotorik, menekankan pada tujuan melatih kecakapan atau keterampilan untuk memperbekali peserta didik agar bisa berperilaku anti korupsi, maka penyelenggaraan pendidikan anti korupsi. Yang ketiga, domain di atas harus diselaraskan atau diintegrasikan dalam target kurikulum, baik yang eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, arah pendidikan anti korupsi menjadi jelas berdasarkan kriteria-kriteria yang dapat diukur. Yang berikut, good governance. Good governance adalah pemerintah yang profesional, efisien, mendahulukan kepentingan masyarakat dan berkomitmen dan untuk memberikan pelayanan terbaik serta bersih dan praktik korupsi. Konsep good governance yang dengan optimis ini sebenarnya tidak mustahil untuk mewujudkan, namun dalam menerapkan dibutuhkan kerjasama yang baik antara 3 faktor utamanya, yaitu pemerintah sektor, swasta, dan masyarakat sipil. Yang berikut, Handayani 2019 menjelaskan prinsip-prinsip good governance terdiri dari yang pertama, partisipasi masyarakat. Ini adalah keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat pengambilan keputusan, pemerintahan dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Yang kedua, supremasi hukum. Hukum mempunyai peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena itu, setiap hukum yang dibuat oleh pemerintahan DPR harus adil, tidak memihak, dan juga konsisten. Pemerintah yang dituntut untuk menerapkan hukum yang tidak pandang bulu, tidak melibatkan jabatan, kerabatan, maupun materi. Yang berikut, 3. Transparansi. Transparansi dalam good governance dapat diartikan sebagai kemudahan akses informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan bagi masyarakat, artinya seluruh warga masyarakat
bisa mendapatkan informasi yang terbaru, yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan mudah. Yang keempat, stakeholder. Stakeholder dalam good governance dapat menjadi pengambilan keputusan maupun program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah, serta yang berikut unsur good governance. Suatu pemerintah yang baik menurut Anggaran 2012 harus 4 unsur utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti pemerintahan harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan. Yang kedua, transparansi. Pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah transparan terhadap rakyatnya. Yang ketiga, keterbukaan. Pemerintah harus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah, aturan hukum. Yang berikut, good governance merupakan bagian dari kehidupan yang demokratis. Nah, salah satu syarat adalah menegakkan hukum yang adil, tegas, dan tidak pandang bulu. Tanpa hal ini, kehidupan yang demokratis hanya impian yang sulit terwujud. Tanpa adanya menegakkan hukum yang tegas, orang-orang yang melakukan apapun untuk mencapai tujuan sendiri, termasuk melakukan tindakan yang melanggar aturan. Dengan demikian, pemerintah yang baik harus mempunyai sistem hukum yang sehat.